Mendengar hal tersebut, Seng Deli tiba-tiba terbangun dan menepuk kepalanya. Tidak heran. Aku tiba-tiba, ketika kamu mengatakan itu, aku mengingatnya. Aku tidak terlalu populer saat itu. Sepertinya ada masalah di area ini. Bisakah kamu membantuku menganalisanya? Karena Feng Tianxing telah berjanji pada Seng Deli untuk mengajarinya, tentu saja dia tidak akan menyembunyikan apapun. Sepanjang perjalanan kembali ke Akademi Hongwu, Seng Deli juga berusaha yang terbaik untuk belajar. Pada saat mereka kembali ke pintu masuk Akademi Hongwu, hari sudah malam. Feng Tianxing dengan sengaja memperlambat langkahnya. Dia mengamati apakah ada hal lain di dekat Akademi Hongwu. Selain pasar gelap, seharusnya ada tempat lain yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Lagi pula, tidak mungkin memberitahunya semua berita tentang perlakuan Seng Deli di keluarga Seng De. Pasar gelap sangat besar sehingga tidak mungkin disembunyikan dalam keadaan normal. Melihatnya jauh-jauh, meskipun saya belum menemukannya untuk saat ini, Feng Tianxing dapat yakin bahwa pasti ada hal lain di sini. Karena dia melihat banyak setan meninggalkan Akademi Hongwu, begitu banyak orang tidak pergi ke pasar gelap, bukan? Tepat ketika Feng Tianxing memikirkannya, dua orang tiba-tiba muncul di langit. Feng Tianxing mendongak dan melihat sejumlah besar setan mengerumuni kedua orang ini. Feng Tianxing sedikit mengernyit, mengandalkan tubuh kuat ras iblis. Garis pandangnya melewati jarak yang sangat jauh ini, dan dia melihat dua orang, Jiang dan Ser. Keduanya dalam keadaan tubuh utuh dan berlari liar, dengan bekas luka di sekujur tubuh. Hati Feng Tianxing menegang. Mungkinkah Feng Xuan ditemukan? Memikirkan kemungkinan ini, Feng Tianxing tidak tahan lagi, dan langsung membuka sayapnya untuk menemui Jiang dan Ser. Set! Deli segera menyusul. Saat mereka bertemu, Jiang hampir meninju Feng Tianxing, dan dia melihat Feng Tianxing dengan cepat menarik kembali tinjunya. Biarkan angin pergi. Setan-setan ini telah menemukan. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Feng Tianxing melirik si Er. Bagaimana dengan orang-orang? Si Er cemberut, dan Feng Tianxing menghela nafas lega. Saat kamu pergi ke pintu masuk akademi, laporkan nama Feng Tianxing kepadaku. Mereka tidak akan mempermalukanmu. Setan-setan bodoh ini, biarkan aku datang. Jiang Te secara khusus memperingatkan. Hati-hati dirimu, iblis-iblis ini terlalu sulit untuk dihadapi. Setelah berbicara, Jiang menyeret tubuhnya yang lelah pergi. Setelah beberapa saat, sejumlah besar setan berkerumun. Tetapi setelah mereka melihat Feng Tianxing dan Seng Deli, mereka berhenti. Ada lebih dari 1000 iblis di sisi lain. Yang terlemah juga memiliki tubuh pertumbuhan. Dan yang terkuat adalah puncak dari seluruh tubuh. Dengan barisan semewah itu, tak heran jika Jiang dan Si Er hanya bisa kabur. Kalian berdua telah mendaftar untuk namamu, dan junior tanpa nama itu segera menyingkir. Jangan salahkan aku karena menunggu bawahanku menjadi kejam. Feng Tianxing tersenyum ringan, dan saat tubuhnya melonjak, dia berbaring sepenuhnya. Tubuh seperti jasper, dan mata yang mengandung amarah dalam ketenangan, langsung mengejutkan para iblis yang hadir. Satu-satunya kemungkinan untuk keadaan tubuh lengkap yang berbeda dari mereka adalah garis keturunan. Jika ada celah dalam darah, pasti ada celah dalam kekuatan. Suara dingin Feng Tianxing menyebar. Salah satu laksamana saat ini, Feng Tianxing, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa datang dan mencoba. Setan tiba-tiba bergegas keluar, sangat cepat. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani memblokir uang lapar saudaramu hari ini adalah mencari kematian. Ledakan. Setelah sedikit kebisingan, Demon Rache tiba-tiba muncul di depan Feng Tianxing. Tetapi anggota tubuhnya kaku, dan ekor seperti batu giok melewati dada Demon Rache. Feng Tianxing menjentikkan dengan lembut dan membuang tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan, sepertinya aku harus memberi pelajaran yang bagus pada kedua idiot itu ketika aku kembali. Saint Deli, yang berada di sampingnya, Miller. Kecepatan pihak lain tidak lambat. Meski dia bisa melihat dengan jelas, dia juga bisa mengatasinya. Tapi bagaimana tanggapan Feng Tianxing? Dia tidak melihat sama sekali. Sama seperti keterkejutannya saat pertama kali melihat Feng Tianxing di atas ring hari itu, Feng Tianxing menyegarkan kembali kesadaran Seng Deli. Dia tidak bisa melihat kekuatan sejati Feng Tianxing. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Feng Tianxing masih memegang tangannya, wajahnya tenang. Jika kamu ingin mati, cepatlah datang. Jangan buang waktuku. Meskipun Feng Tianxing adalah satu-satunya yang berdiri di depan mereka. Meskipun iblis yang menembak hanya memiliki kekuatan tubuh yang utuh. Kemenangan dan kekalahan instan membuat pikiran mereka jernih. Kenangan yang sengaja mereka lupakan muncul kembali di benak mereka. Sebagai laksamana termuda di seluruh ras iblis, jika dia benar-benar tidak memiliki kekuatan atau rekor, hampir tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari eselon atas ras iblis dan memberinya posisi laksamana. Selain itu, Feng Tianxing terlalu muda. Dan kekuatannya pasti lebih rendah dari pembangkit tenaga iblis lama. Tetapi eselon atas iblis tidak tergerak. Keangin seberapa penting itu? Gelombang ingatan ini menyapu, dan tamparan keras menamparkan wajah iblis-iblis ini.
Lupakan saja, ini terlalu berlebihan bagi kita hari ini. Karena Laksamana telah menunjukkan wajahnya, aku akan menunggu sampai aku kembali. Tolong jangan salahkan Laksamana, HMPH. Sekelompok idiot. Aku bilang kamu tidak bisa mengejar mereka. Kamu harus mengejar mereka. Sekelompok orang gila, kembali. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu bisa melanjutkan jika tidak apa-apa. Aku akan berdiri dan menonton drama itu. Dengan intersepsi Feng Tianxing kali ini, kelompok setan hitam langsung mengenali nasihat mereka. Lebih dari separuh jumlah menakutkan yang asli hilang dalam sekejap mata. Dan separuh sisanya, masih banyak orang yang makan melon dan menonton pertunjukan. Tidak lebih dari 5 setan yang tinggal untuk menghadapi Feng Tianxing. Itu hanya langkah untuk secara langsung menghancurkan sejumlah besar lawan. Zheng Deli sudah terpana. Dia ingin bertanya pada Feng Tianxing, tetapi dia merasa itu bukan waktu yang tepat. Dia dengan paksa menekan keinginan di dalam hatinya dan diam-diam menunggu kesempatan untuk bertanya. Bukan hanya Sandri yang terkejut, tapi juga Presiden Pasar Gelap yang sudah menyiapkan bala bantuan tapi tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Di bawah kesenjangan jumlah yang begitu besar, mereka akan memilih untuk mundur. Dalam kerumunan yang begitu besar, hanya sedikit orang yang mau bergabung untuk menyerang. Itu berantakan begitu cepat. Benar-benar terlihat bodoh. Presiden Pasar Gelap melihat kembali rombongan di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apakah menurutmu Feng Tianxing telah mempelajari semacam trik sulap? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, pengawal di samping juga tidak berdaya? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab ini. Lagi pula, dalam hidupnya yang terbatas, dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu keterlaluan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Dia mungkin benar-benar tahu bagaimana menjadi iblis.